warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hakikat pendidikan nilai moral dan pendekatan pendidikan nilai moral. Pendidikan nilai moral. Apa sih pendidikan nilai moral itu? Berikut ini mari kita simak penjelasannya. Pendidikan nilai moral adalah pendidikan yang berusaha mengembangkan komponen-komponen integritas pribadi. Menurut Joe P. Miller, gambaran kepribadian menunjukkan beberapa karakteristik. Pertama, pribadi yang berintegritas selalu melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Maksudnya, ia memandang hidupnya sebagai suatu proses menjadi dan berusaha memilih pengalaman-pengalaman yang mengakibatkan perkembangan tersebut. Kedua, pribadi yang terintegrasikan memiliki kesadaran akan jati dirinya dan identitasnya. Dia dapat mengenal dan menjelaskan nilai-nilai dan keyakinan yang ia percayai dan menegaskannya secara terbuka, sejauh nilai-nilai itu menjadi kesatuan dengan jati dirinya. Ketiga, pribadi yang terintegrasikan senantiasa terbuka dan peka terhadap kebutuhan orang lain. Dia tidak memutuskan diri dari orang-orang dan dia dapat mengkomunikasikan rasa empatinya secara jelas terhadap orang lain. Keempat, pribadi yang terintegrasikan menggambarkan suatu kebulatan kesadaran. Dia merasa suatu keseimbangan antara hati dan pikirannya, dia mengalami rasa keutuhan pribadinya, dia dapat menggunakan daya kemampuan, intuisi, imajinasi, dan penalarannya. Selanjutnya, pendekatan nilai moral. Macam-macam pendekatan nilai moral terbagi menjadi 5. Yang pertama, pendekatan penanaman nilai. Yang kedua, pendekatan perkembangan moral kognitif. Yang ketiga, pendekatan analisis nilai. Yang keempat, pendekatan klarifikasi nilai. Dan yang kelima, pendekatan pembelajaran berbuat. Yang pertama, pendekatan penanaman nilai atau inculcation approach merupakan pendekatan yang memberikan penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial dalam peserta didik. Tujuan dari pendekatan penanaman nilai adalah untuk menanamkan nilai-nilai tertentu yang diinginkan. Menurut pendekatan ini, nilai-nilai dipandang sebagai standar atau aturan perilaku yang bersumber dari masyarakat dan budaya. Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran menurut pendekatan ini antara lain keteladanan, penguatan positif dan negatif simulasi, permainan peranan, dan lain-lain. Yang kedua, pendekatan perkembangan moral kognitif atau Cognitive Moral Development Approach. Pendekatan ini merupakan upaya untuk merangsang siswa untuk mengembangkan pola penararan moral yang lebih kompleks melalui tahap berturut-turut dan berurutan. Dalam teori yang dikemukakan oleh Colbreth, bahwasannya perkembangan kognitif manusia terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu tingkat prakonvensional, tingkat konvensional, dan tingkat postkonvensional. Yang ketiga, pendekatan analisis nilai atau Values Analysis Approach. Pendekatan analisis nilai memberikan penekanan pada perkembangan kemampuan peserta didik untuk berpikir logis. Ada 2 tujuan utama pendidikan moral menurut pendekatan ini. Pertama, membantu siswa untuk menggunakan kemampuan berpikir logis dan penemuan ilmiah dalam menganalisis masalah-masalah sosial. Kedua, membantu siswa untuk menggunakan proses berpikir rasional dan analitik. Yang keempat, pendekatan klarifikasi nilai. Pendekatan klarifikasi nilai atau Values Clarification Approach memberikan penekanan pada usaha untuk membantu peserta didik dalam mengkaji perasaan dan perbuatannya sendiri, serta meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri dengan cara berpikir secara rasional dan juga menggunakan kesadaran emosional secara bersama-sama. Ada 3 tujuan menurut pendekatan ini. 1. Membantu peserta didik untuk menyadari dan mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri serta nilai-nilai orang lain. Kedua, membantu peserta didik agar mereka mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan orang lain berhubungan dengan nilai-nilai yang dapat diaktualisasikan dalam kehidupannya sendiri. Ketiga, membantu peserta didik agar mereka mampu menggunakan secara bersama-sama kemampuan berpikir rasional dan kesadaran emosional untuk memahami perasaan, nilai-nilai, dan pola tingkah laku. Nah, yang kelima atau yang terakhir adalah pendekatan pembelajaran berbuat.
Pendekatan pembelajaran berbuat atau action learning approach memberikan penekanan pada usaha memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan perbuatan-perbuatan moral baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama dalam suatu kelompok. Dua tujuan utama dalam pendekatan ini. Pertama, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan perbuatan moral. Kedua, mendorong peserta didik untuk melihat diri mereka sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam pergaulan dengan sesama. Sekian, terima kasih telah menyimak dan semoga penjelasannya dapat menambah pengetahuan serta bermanfaat.